Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kami. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Learning Management System, yaitu sebuah aplikasi sebagai media pembelajaran. Kita sudah membahas mengenai manajemen kelas, peserta, materi, lalu tugas, dan membuat sebuah soal pilihan ganda maupun true false, yaitu benar dan salah. Pada video saya yang sebelumnya kita sudah membuat soal pilihan ganda maupun true false dengan teknik manual, yaitu dengan teknik aplikasi yang disediakan oleh LMS atau Learning Management System. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana membuat soal secara singkat dan cepat dengan menggunakan bantuan software, yaitu ExamView. Kita download dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasinya, kita bisa download dulu. Link deskripsinya udah saya taruh di deskripsi di video saya yang ini. Ini link deskripsinya, kita copy, kita pastekan di URL di browser. Kita download langsung. Jadi kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu, instalasi ExamView. Tunggu saja, ini masih proses download di bawah. Bisa kita lihat ya, software ini sudah terdownload dalam bentuk RAR. Kita buka langsung saja. Langsung kita klik 2 kali. Install, yes. Selanjutnya kita next saja. Next. Dia akan menyimpan di local disk C. Kita next. 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 Oke, selesai. Kita yes saja, lalu close. Oke, jadi dalam tahap instalasinya tidak terlalu lama, sangat cepat. Ini adalah program yang kita butuhkan. Setelah program sudah terinstall, hal yang kita lakukan adalah kita perlu menyiapkan soal pilihan ganda. Saya sudah menyediakan soal matematika. Soal matematikanya ada di sini. Kita buka saja. Jadi ini Bapak Ibu soal yang sudah saya buat, soal matematika. Ada sekitar 29 soal. Dan tentu dalam pembuatan soal kita harus memperhatikan kerapihannya. Pastikan numerik. Otomatis semua ini. Lalu pastikan ada keterangan ANS, artinya answer, jawaban dari pilihan ganda tersebut. ANS huruf besar, kemudian tanpa spasi, titik 2, lalu spasi, jawabannya apa? Seperti ini. Misalkan ini menggunakan huruf kecil, pilihan jawabannya pun harus huruf kecil juga. Seperti ini. Karena ini menggunakan huruf besar, kita gunakan huruf besar. Jadi prosedurnya seperti itu. Untuk gambar, pastikan gambar tersebut ada di posisi inline with text. Oke, prosedurnya hanya seperti itu pembuatan soalnya. Mau soal berapapun kita gunakan prosedur seperti itu. Jadi kita tidak perlu input satu persatu, karena itu akan memakan waktu yang cukup lama dan perlu kesabaran yang lebih ekstra lagi. Kita langsung masuk lagi
ke tahapan selanjutnya, yaitu merubah format ini format dokumen kita rubah ke bentuk format RTF. Caranya seperti apa? File, selanjutnya save as, kita rubah bentuk dokumen ini ke dalam sebuah tipe, yaitu rich text format atau biasa disebut RTF. Kita pilih, kemudian kita save. Oke, sudah, kita close saja. Ini soalnya sudah terbuat RTF nya, tipenya rich text format. Kemudian langkah selanjutnya, kita buka program, kita ke menu start, kita cari namanya import. Kita pilih program bernama Exam View Import Utility, kita klik saja. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya kita pilih next. Selanjutnya kita arahkan ke dalam folder di mana kita meletakkan file dalam bentuk RTF tadi. Kita klik saja icon ini. Kemudian kita cari di dokumen. Selanjutnya kita cari lagi foldernya, ada di soal matematika. Kemudian select. Oke, ini udah ada soal matematika kelas 11. Pastikan ketika kita akan melakukan impor, file tidak dalam posisi terbuka dalam Microsoft Word. Jadi kita close soal yang tadi, kemudian baru kita buka aplikasi Exam Import Utility. Karena ketika soal yang kita buat di dokumen Word tadi masih terbuka, akan mengalami error ketika kita import. Selanjutnya kita klik, kita pilih ini, kita pilih select, dia akan pindah di bawah. Kemudian kita pilih lagi, kita next. Selanjutnya next saja, ini biarkan saja seperti ini, next. Oke, di bagian sini karena kita menggunakan pilihan jawaban tadi dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, kita pilih sesuai dengan huruf yang kita gunakan, A titik pakai huruf besar. Jika kita menggunakan huruf kecil, pilihan jawabannya kita pilih yang ini. Kita pilih huruf yang besar A titik, selanjutnya kita next. Soal dalam bentuk multiple choice, pilihan ganda, kemudian next, finish. Kita tunggu prosesnya. Ya, ini berhasil. Keterangan import complete, tandanya dia berhasil. Kita bisa close kalau sudah berhasil seperti ini. Kemudian kita cek di folder local disk C, di folder exam view, ke menu bank. Ya, ini soalnya sudah ada di sini, sudah diimpor ke dalam bentuk exam view bank. Kemudian kita klik dua kali, kita buka. Kita close saja ini. Oke, ini soalnya sudah ada, cuma ada sedikit masalah ini sepertinya. Di soal nomor 1 dan 2 dia ada duplikat. Ini duplikat nih. Kita tinggal edit lagi di sini, edit. Nah, ini soal yang duplikat ini kita hapus atau kita pindah soalnya, kita cut aja. Kemudian ini kita record dulu. Kemudian yang tadi prosesnya kan masih kita cut, kita new aja, kita pilih oke, kita buat di sini, pastekan saja. Ini karena ini ada
pilihan ganda sebanyak 5, ini yang disediakan hanya 4, kita tambahkan saja di sini 5. Kita pindahkan satu persatu. Jadi dalam membuat soal ini perlu kesabaran sangat ekstra. Cuma kalau sudah mengerti triknya, kita akan lebih mudah lagi dalam proses pembuatannya. Ini kita beri jawaban D, kemudian kita record. Dia akan ada di nomor terakhir. Oke, ini udah semua, udah terbuat semua. Tidak ada masalah, sudah ada pilihan jawaban dan poinnya. Setiap poin pengisian benar dia akan mendapat nilai 1. Langkah selanjutnya kita ekspor. Soal ini kita ekspor. Bagaimana caranya? Kita ke menu file, kita pilih ekspor, pilih dalam bentuk format Blackboard 6070. Kemudian jangan lupa pilih format dalam bentuk Blackboard 6070. Kita klik saja, kita simpan di mana? Kita simpan di sini saja. Kita beri nama di sini soal matematika kelas 11. Kemudian kita save. Di sini kita membuat nama lagi. Ini nama buat keterangan nanti di aplikasi LMS. Kita buat di sini. Saya buat soal matematika kelas 11 semester 2. Ini saya copy saja. Saya taruh di deskripsi sini. Kemudian directory name-nya ini kita isi saja sembarang angka 1 saja. Kemudian oke. Oke, soal sudah terbuat. Kita lihat di folder yang kita letakkan tadi. Ada di dokumen soal matematika. Nah, ini soalnya udah jadi. Soalnya dalam bentuk zip. Ketika kita selesai ekspor dalam format Blackboard 60 ini, dia akan berbentuk ke format zip seperti ini. Ini yang kita butuhkan untuk proses impor di aplikasi LMS nantinya. Oke, kita tinggal ke tahap selanjutnya, kita impor langsung saja. Kita buka aplikasinya. Kita masuk ke kelas simulasi yang kita buat kemarin. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau misalnya mau membuat soal di exam view, prosedurnya hampir sama seperti itu semua. Kemudian kita masuk ke kursus kelas untuk memberikan soal. Jangan lupa kita hidupkan dulu di sini action menu turn editing on. Oke, ini udah. Kita akan buat di sebelah sini saja. Kita ada di end activity. Kemudian kita pilih quiz. Selanjutnya kita pilih add. Kemudian kita isikan sama persis proses pembuatan soalnya, deskripsinya dengan yang kita buat di video saya sebelumnya. Hanya bedanya kita mudah dalam pembuatannya. Kita tinggal impor saja, nanti soal akan tampil semua. Kita beri namanya terlebih dahulu. Saya beri nama ulangan harian kelas 11 matematika. Kemudian deskripsinya kita beri petunjuk pengerjaan soalnya.
Pilihan ganda kita akan buat 20 saja. Waktu 60 menit. Batas waktu pengerjaan sampai tanggal 4 April. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita beri peringatan, ingat jangan kemana-mana, tetap stand di rumah, no piknik, no panik. Good luck. Timingnya kita atur, kita aktifkan dari sekarang saja. Ini akan tertutup pada tanggal 4 April 2020 pukul 23.59. Kita nyalakan close the quiznya juga. Tanggal 4 April 23.59. Jadi kuis ini akan tertutup di tanggal 4 April jam 23.59. Kita mulai dari jam 1 siang. Oke. Time limit, waktu durasi mengerjakannya berapa menit? Kita buat tadi 60 menit. Grade-nya adalah KKM-nya, kita isi 7.5. Dikerjakan berapa kali? Atom fluidnya kita bikin 3 kali proses pengerjaan mereka. Jadi ketika mereka nilainya masih kecil, mereka akan mengerjakan lagi. Selanjutnya di bagian extra restriction on atom ini biarkan saja. Jadi jangan diotak-atik selain open the quiz, close the quiz, time limit, lalu grade to pass, sama atom fluid. Biarkan saja. Kita ke menu overall feedback. Kita beri deskripsi ketika mereka lulus KKM. Terima kasih sudah mengerjakan. Nilai sudah mencapai KKM. Selamat. Kemudian di sini kita samakan sama grade to pass. 7.5 berarti 75%. Nilainya persen di bagian overall feedbacknya. Jadi ketika nilainya tidak mencapai KKM, kita beri umpan baliknya atau feedbacknya. Ini sudah saya buat, ini juga sudah saya buat. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Kita pilih ini. Oke, kita buka yang kita buat kuisnya. Kan ini kuisnya masih kosong nih. Kita mau membuat soal seperti video saya sebelumnya, yaitu membuat soal secara manual. Di sini kita pilih edit quiz. Tapi kalau kita mau melakukan import dari ini yang kita buat tadi, kita ke menu ini, question menu, kita pilih question bank. Kita scroll ke bawah. Ini adalah soal yang kita buat kemarin. Dia akan ada di kategori ini. Nih, kita akan menginputkan soal baru dengan cara kita mengambil dari My Computer kita yang kita buat tadi, yaitu ini, soal matematika. Kemudian kita impor melalui ini, impor, scroll ke bawah. File formatnya sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu Blackboard.
scroll ke bawah lagi. Kemudian di bagian impor kita bisa pilih choose file, atau dari sini pilih file, kita cari dokumennya ada di mana. Ini kita upload. Nah, ini soalnya. Atau bisa dengan cara yang seperti ini. Kita refresh dulu. Kita tarik saja dari My Computer tadi di soal matematika yang kita buat tadi. Kita klik, tahan, kita letakkan di sini. Jadi sama saja prosesnya. Ada dua cara, yaitu melalui choose file atau melalui My Computer kita tarik langsung. Kita tinggal impor langsung. Oke, ini udah berhasil kita impor soalnya. Ada 29 soal, sama seperti yang kita buat tadi. Bisa kita buka di sini. Sama sebanyak 29 soal yang kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita continue. Soal sudah tersimpan, cuma belum bisa ditampilkan. Bisa kita cek di kelas kita yang kita buat tadi. Ini adalah yang kita buat barusan ya, soal matematika. Kita buka saja. Ini masih kosong nih. Jadi kita perlu edit quiz. Kemudian kalau kita membuat soal baru seperti yang pada video saya sebelumnya, kita pilih new question. Kita input soal di sini. Cuma kalau yang sekarang kita tinggal a random question. Akan tampil seperti ini. Ini adalah soal yang kita buat secara manual di video saya sebelumnya. Kita pilih kategorinya. Klik. Ada keterangan soal matematika kelas 11 semester 2. Ada sebanyak nilainya 29 soal nih. Jadi ini soal yang kita impor tadi. Kita klik. Kemudian number of random question, ini kita pilih 20 saja. Jadi yang akan ditampilkan soalnya sebanyak 20, dan itu akan mengacak dari soal sebanyak 29 tadi. Kita pilih add random question. Oke, sudah sebanyak 20. Kita tinggal simpan. Kita kembali ke topik tadi, kelas simulasi 2. Kemudian kita pilih kuis yang kita buat, yaitu ulangan harian kelas 11 matematika. Oke, jadi sekarang keterangannya sudah tidak edit kuis lagi. Untuk pengecekan apakah soal ini ada atau tidak, jika kita belum yakin, kita ke pengaturan sini, kemudian kita preview. Ya, kita start item. Oke, soalnya sudah terbuka. Ini untuk preview saja, sekedar preview. Atau kita bisa melakukannya dengan cara kita coba rubah jamnya. Bagaimana caranya? Ke action menu, edit setting, ke menu timingnya, kita rubah jamnya menjadi jam yang sekarang saja, jam 12. Kita langsung simpan saja, dia akan otomatis terbuka. Oke,
Oke, kita coba cek. Oke, langsung item quiz no. Kalau tadi back to course artinya kembali ke kursus, kalau sekarang kita sudah bisa mengerjakan, siswa pun sudah bisa mengerjakan. Karena waktunya sudah berjalan kurang lebih 40 menit yang lalu, kita langsung item quiz no, start item. Kita coba proses mengerjakan. Oke, ini soal matematika seperti ini, sangat rapi. Oke, saya kerjakan asal saja. Waktu akan terus berjalan selama 1 jam. 1 jam dihitung mundur. Ketika siswa waktu habis mereka masih mengerjakan, otomatis ini akan berakhir waktunya dan otomatis kuis akan selesai, nilai akan tampil. Jadi akan lebih efektif dalam pengoreksian, jadi guru tidak perlu repot-repot mengoreksi lagi karena sudah dikoreksi oleh sistem. Kemudian kita finish item, ini soal yang terakhir. Selanjutnya submit all and finish. Tapi lagi submit all and finish. Oke, nilainya sudah keluar ini karena saya mengerjakannya sembarang tadi. Beserta previewnya, preview jawaban yang benar. Kita finish saja, finish review. Ketika siswa akan mengerjakan lagi, soal pasti akan berbeda dari soal yang sebelumnya dikerjakan. Itu keuntungan dari a random question. Oke, sampai sini tutorial video mengenai LMS atau Learning Management System. Kita sudah bahas tuntas semuanya. Mungkin nanti akan ada video selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara backup atau bagaimana cara menampilkan nilai. Itu bisa kita lanjut di video selanjutnya. Jadi ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian di sekolah ataupun di kampus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.